Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Vatikan, kita akan segera terhubung dengan kontributor Metro TV, baik Maisarah dari Vatikan. Selamat malam waktu Indonesia atau selamat sore waktu Vatikan, baik. Selamat malam, selamat sore dari Roma. Oke, baik bagaimana situasi terkini di Roma ataupun di Vatikan pasca wafatnya Paus Fransiskus? Pada sore hari ini sudah mulai banyak masyarakat berdatangan ke lapangan Santo Petrus untuk memberikan bela sungkawa terhadap berpulangnya Paus Fransiskus yang tadi pagi meninggal dunia pada pukul 7.35 waktu Italia. Dan para peziarah sepertinya sudah mulai memenuhi lapangan dan kondisi saat ini sudah cukup ramai dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Vatikan, baik dan dibantu juga oleh kepolisian di Kota Roma. Oke, apakah sudah ada pengumuman dari Vatikan sendiri mengenai penghormatan terakhir yang bisa dilakukan oleh para peziarah? Baik, dari Vatikan sendiri telah memberikan pengumuman bahwasanya pada tanggal 23 akan dilaksanakan jenazah Paus Fransiskus akan dipindahkan ke Basilika San Petrus untuk memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat memberikan penghormatan terakhir. Namun pengumuman tersebut resminya akan diumumkan nanti malam. Tepatnya kami belum mengetahui informasi detail mengenai jam berapa dan bagaimana prosesinya. Kami hanya akan menunggu dengan tetap memperbaharui segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan jenazah Paus Fransiskus sampai nanti malam. Dan malam hari ini juga akan diadakan doa rosario bersama di lapangan Santo Petrus di belakang saya pada pukul 7.30. Oke, masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Vatikan, tapi baik mungkin bisa Anda jelaskan apa saja nanti kemudian tahapan demi tahapan ataupun prosesi jelang pemakaman dari Paus Fransiskus. Baik, setelah pengumuman kematian Paus Fransiskus, biasanya Vatikan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Namun detailnya masih akan diumumkan nanti malam oleh Vatikan, Kardinal Vatikan. Dan setelah itu akan diadakan pemakaman tentunya, dan kapan pemakaman akan dilangsungkan kami masih terus menunggu. Setelah itu akan ada 9 hari masa berduka yang kemudian diikuti dengan masa konklave, yakni pemilihan paus baru yang akan dilaksanakan di Sistine Chapel. Sementara itu seluruh pemimpin dunia yang saat ini masih hanya memberikan ucapan-ucapan bela sungkawa belum berdatangan ke Roma ataupun ke Italia. Namun beberapa pemimpin dunia seperti telah memberikan ucapan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada atas meninggalnya Paus Fransiskus. Ya, baik, ada 9 hari masa berkabung secara resmi seperti itu aktivitas, tapi kemudian di Vatikan ataupun di Roma sendiri seperti apa dalam kurun waktu masa berkabung ini? Baik, saat ini hari ini masih ada persiapan yang dilaksanakan oleh baik Vatikan maupun pemerintah Italia yang membantu pelaksanaan keamanan dan pelaksanaan misa serta juga doa rosario bersama yang akan dilaksanakan nanti malam. Dan tentunya hal ini akan memberikan dampak yang begitu besar karena diperkirakan akan lebih dari 50.000 orang akan berada di lapangan Santo Petrus untuk memberikan ungkapan bela sungkawa terhadap meninggalnya Paus Fransiskus. Diprediksi ada puluhan ribu peziarah yang akan ataupun yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Artinya apakah akan ada peningkatan dari sisi keamanan ataupun pengamanan, baik? Iya, jelas hal itu akan sangat diprioritaskan oleh pemerintah Italia bersama dengan pemerintah di Vatikan. Dan hari ini pun masyarakat bisa ikut melihat
eh, betapa banyaknya peziarah yang datang sudah mulai memenuhi lapangan Santo Petrus. Dan ini pun baru pukul 6 sore, nanti pada pukul 7 malam, 7.30 malam, akan mulai berdatangan lebih banyak peziarah dan tentunya umat Katolik, bahkan tidak hanya umat Katolik, namun juga umat-umat beragama lainnya yang memang sangat mencintai Paus Fransiskus, eh, ingin ikut memberikan rasa duka citanya, rasa kehilangan atas kepergian sosok seperti Paus Fransiskus. Oke, tadi Anda katakan akan ada doa Rosario. Ini nantinya prosesinya akan seperti apa? Dipimpin oleh siapa? Baik, doa Rosario bersama sendiri akan dilaksanakan pada pukul 19.30 di lapangan Santo Petrus, dipimpin oleh Kardinal Mauro Gambetti. Dan seperti yang saya katakan tadi, acara ini akan diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan pelayat dari seluruh penjuru dunia. Oke. Pada saat nanti kemudian prosesi dilanjutkan setelah pemakaman kemudian ada konklav seperti itu. Ini area-area mana saja yang kemungkinan akan tertutup ataupun ditutup selama konklav berlangsung? Baik, lapangan Santo Petrus sendiri tidak akan ditutup, akan dibiarkan begitu saja untuk para peziarah untuk datang. Demikian juga kemungkinan Basilika Santo Petrus akan tetap dibuka karena tahun ini adalah juga tahun jubileo di mana masyarakat akan datang untuk memohon pengampunan. Dan yang tertutup adalah sudah pasti Sistine Chapel di mana seluruh kardinal memutuskan siapa penerus dari Paus Fransiskus. Oke. Bisa Anda jelaskan ada berapa kemudian nantinya kardinal yang akan kemudian mengikuti konklav di Kapel Sistina dan kemudian proses musyawarahnya akan seperti apa? Baik, untuk informasi selanjutnya mengenai siapa saja kardinal yang akan hadir di saat pemilihan paus baru masih belum ada informasi yang detail mengenai siapa saja yang hadir. Akan kami terus pantau perkembangan perihal konklave. Hari ini kami masih hanya mengikuti perkembangan mengenai proses selanjutnya setelah pengumuman kematian dari Paus Fransiskus. Demikian. Ya, baik, mungkin Anda bisa kemudian kembali menjelaskan situasi di belakang Anda saat ini ketika kemudian peziarah sudah mulai banyak berdatangan ke lapangan Santo Petrus, di mana nanti malam juga waktu Roma akan ada doa Rosario yang akan dilakukan oleh para peziarah. Baik, dapat saya perlihatkan di belakang saya bahwa para peziarah sudah mulai berdatangan, sudah mulai memenuhi lapangan Santo Petrus. Bisa dilihat bahwa banyak sekali masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir, doa terakhir untuk Paus Fransiskus, Paus kesayangan semua umat, tidak hanya umat Katolik namun juga umat-umat di seluruh penjuru dunia berdatangan untuk memberikan doa bagi Paus Fransiskus. Dan malam hari ini akan dilaksanakan pada 7.30 waktu Roma, doa Rosario bersama yang saya katakan seperti tadi, dan masyarakat sudah mulai memenuhi lapangan Santo Petrus. Demikian juga dengan para reporter yang sangat-sangat antusias untuk memberitakan kepergian dari Paus Fransiskus. Baik, terima kasih. Baik, Maesara, kontributor Metro TV. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari Vatikan. Terima kasih. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.